Kita mulai. Nah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala alihi wassalamu ala asyrofil mursalin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan serta rasa syukur yang rasa nikmat yang harus kita syukuri ya. Ketika kita bisa bangun pagi, membuka mata, menghirup udara segar, itu merupakan nikmat yang harus kita syukuri ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali pada mata pelajaran kewirausahaan. Baik, sebelum kita lanjut kegiatan pada hari ini, pembelajaran pada hari ini, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kayaknya berdoa. Ya, silakan. Sebelum belajar, kita berdoa dalam hati belajar. Selesai. Salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Setiap awal itu harus kita awali dengan doa. Awali dengan bismillah, tutuplah dengan hamdalah. Segala kegiatan apapun harus kita awali dengan bismillah dan akhiri dengan hamdalah ya. Ada yang sakit nggak ini? Nggak ada. Nggak ada yang sakit? Ada. Satu orang. Siapa? Tika. Ya. Azhar juga sakit. Nanti yang tidak hadir yang sakit saja ya, yang lainnya hadir ya. Oke, kita doakan teman kita yang sakit ini, mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bisa gabung lagi sama kita ya. Terima kasih. Baik, anak-anakku sekalian, di sini Bapak mau menanyakan perasaan kalian dulu nih. Boleh dari perwakilan kelompok aja nih karena ini waktunya juga habis. Boleh dari perwakilan kelompok ini, yang ini dan ini, yang ini. Oke ya. Jadi kalian melengkapi kalimat kampung ini. Hari ini saya merasa titik-titik. Hari ini saya merasa titik-titik karena titik-titik. Ya. Entah itu apa yang kalian rasakan hari ini. Ya, ungkapin aja. Silakan dari kelompok ini dulu. Hari ini saya merasa gerah karena terlalu panas. Gerah ya. Ya. Yuk. Hari ini saya merasa titik-titik karena saya merasa rasa bahagia. Oke, lanjut. Yang ini kelompok ini. Maaf yang baca ini. Hari ini saya merasa titik-titik karena titik-titik. Silakan. Siapa? Merasa senang, ini merasa gerah, ini merasa bahagia, ini merasa senang. Yang ini? Silakan. Hari ini saya sangat bersyukur Ya, karena apa? karena telah diberikan nikmat iman dan Islam. Syukur ya, harus kita syukuri apapun itu. Kasih Allah itu harus kita syukur ya. Oke, yang ini. Barisan ini. Silakan. Hari ini saya merasa berarti ada dua orang yang merasa gerah ya. Ada bukan orang ya, dua barisan yang ini merasa gerah dan yang lainnya bahagia. Oke.
Nanti kita pakai AC ya di sini ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak mau kita hitung dulu. Nanti ada instrumen, nah ini instrumennya teknik stop ya. Kalian kan sudah belajar dari pagi sampai jam berapa tadi 10 ya kurang lebih. Istirahat juga sudah, mungkin pikiran kalian juga agak banyak materi-materi yang masuk ke dalam pikiran kalian sehingga membuat konsen kalian agak agak terpecah ya. Mungkin di sini Bapak mau mengembalikan konsen kalian kembali ya. Mudah-mudahan bisa mengembalikan konsen kalian kembali. Yang penting kalian fokus mendengarkan instrumen ini ya. Nah instrumen ini nanti bunyinya 2 kali dulu, tapi di sini Bapak Ibunya anggaplah kalian tuh siswa-siswi ya. Oke, tolong duduknya yang rapi. Ini hanya berapa? 4 menit kurang lebih untuk fokusnya. Silahkan didengarkan ya. Berhenti, amati nafas, amati perasaan, pikiran, Fokus ya, jangan sampai pikirannya. Fokus, boleh pakai 5 menit. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Bapak Ibu bisa menggeser posisi duduknya Boleh tegak? agar lebih nyaman. Boleh. Cobalah duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu Pokoknya fokus ya. rileks. Pikirannya fokus. Ya, seperti itu. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Relax. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Relax. Amati nafas. Amati nafas masuk dan keluar. Bernapaslah seperti biasa. Saat bernapas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernapas. Mari napas ini pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan menepis saat bernapas. Mari Bapak Ibu bernapas lebih dalam. Sekarang, mari kita bernapas dalam 4 hitungan. Menghembuskan dalam 4 hitungan juga. Mari kita mulai. Fokus ya. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan napas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Mari tarik nafas. Tahan 4 detik. Keluarkan 4 detik. Amati pikiran Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Baik, kita akhiri lagi dengan 1 kali nafas yang lebih panjang dan perlahan. Pelan-pelan. Mari kita hitung
5 untuk menarik napas dan 5 hitungan juga untuk membuang napas. Mari kita mulai. Mari dipasang. Ya, Bapak Ibu, silakan lanjutkan kembali kegiatan dengan Oke, terima kasih. Lalu untuk semua. Bagaimana perasaannya? Perwakilan boleh silakan setelah melakukan teknik stop ini. Apa yang kalian rasakan? Lebih press, lebih plong. Lebih fresh, kemudian lebih plong ya. Jadi ada udara masuk dan keluar. Nah, karena ketika kita tarik nafas, ditarik saraf, itu akan berubah menjadi lebih baik lagi ya. Karena konsep kita akan kembali lagi, kita akan lebih tenang gitu. Oke, karena sekarang sudah tenang, mobilnya sudah kembali, sekarang berdiri dulu. Ada satu permainan lagi. Ini semangat. Sudah pernah dengar kayak gini? Ketika saya bilang ber satu kali, ini ya, ber dua kali, ber tiga kali, berkali-kali, ber ya, bisa ya? Oke? Ya, sini siap, bisa? Oke, 1, 2, 3, ber satu kali, ber dua kali, bertiga kali, berkali-kali, nggak ketawa ya, senyum ya. Tadinya ada patah hati mungkin sama bacanya apa. Kita fokus ya, kembali lagi ke laptop ya, kembali ke kelas kita. Kita parkirkan dulu pikiran tentang sama dekat kita, tentang main kita fokus dulu ya ke pembelajaran. Oke? Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini, untuk materi pada hari ini kita akan membahas tentang strategi promosi ya. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang strategi promosi. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang pengolahan makanan. Nah, sekarang kita tinggal membahas strategi promosinya. Setelah kita olah, apa sih tujuan akhir kita yang tentang memasarkan ya? Produk yang kita buat, apa namanya? Ujung-ujungnya akan kita jual ke pasaran ya. Makanya sekarang kita akan membahas tentang strategi promosi. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, siswa mampu memahami mengenal konsumen dan pesaing pemasaran produk pengolahan makanan khas daerah. Kemudian memahami strategi promosi produk usaha pengolahan makanan khas daerah. Kemudian memahami komponen-komponen media promosi atau cara-cara media promosi ya pengolahan makanan khas daerah. Nah, ini ada 3 tujuan pembelajaran yang mungkin akan kita capai pada pertemuan kali ini ya. Kemudian Bapak juga akan menyampaikan langkah-langkah pada pembelajaran kali ini. Yang pertama pembelajaran kita nanti di sini Bapak akan menjelaskan beberapa pengertian strategi promosi itu apa, dipoin. Kemudian setelah itu nanti kalian akan mengamati video ya. Nanti Bapak akan tayangkan 3 video strategi promosi makanan khas daerah ya. Kemudian setelah itu nanti Bapak akan kasih kalian LKPD. Nanti akan Bapak kasih LKPD. Setelah itu nanti kalian isi LKPD-nya. Nah, setelah diisi nanti masing-masing kelompok ya. Nanti Bapak bagi kelompok juga. Kalian tiap-tiap kelompok mempresentasikannya. Mempresentasikannya di situ aja boleh di tempatnya masing-masing ya. Tetapi dengan berdiri ya. Paham ya? Oke. Sebelum kita ke materi, di sini Bapak akan mengajukan pertanyaan ini. Materi kita kan pengolahan makanan khas daerah. Kemarin kita materi sebelumnya sudah membuat cara pengolahannya makanan khas daerah. Jadi tiap-tiap daerah punya
sebelumnya. Nah, pertemuan ini kita akan membahas tentang strategi promosinya. Nah, jadi mau tanya nih Bapak, di lingkungan kalian itu ada nggak yang jualan makanan khas daerah atau cemilan-cemilan khas daerah? Ada nggak? Ada ya. Kira-kira kalian pernah lihat nggak bagaimana cara pedagang tersebut atau penjual tersebut mempromosikan dagangannya? Ada yang pernah lihat nggak? Siapa? Kayak gimana? Dulu sih gimana? Gimana tahu bulat itu cara mempromosikannya? Pakai stiker yang kayak gimana dah? Bulan. Ya betul, ya itu merupakan strategi promosi mereka. Ketika menggunakan speaker itu, tahu bulat mereka punya ciri khas. Ketika ada suara seperti itu, tahu bulat, berarti ada tahu bulat itu akan mendengar jarak 1 kilometer. Maka itu memancing seseorang untuk atau calon konsumen untuk mendekati pengeras suara tersebut ya. Seperti itu banyak sekarang ya, ada tahu bulat, Es krim dia mau. es krim, kemudian itu cara strategi promosinya ya. Kemudian ada roti ya sekarang ya. Roti itu hasilnya khas daerah. Kemudian ada juga tahu gejrot ya. Kalau tahu gejrot itu ada cilok juga ya. Pakai ini ya apa namanya? Trompet ya. Ekor gitu kan. Ada juga bakso kan. Bakso itu merupakan mangkok ya. Itu udah kasihnya bakso ya. Itu merupakan strategi promosi ya. Promosi yang dilakukan ya untuk supaya apa namanya produk-produknya bisa dikenali oleh konsumen ya. Seperti itu ya. Paham ya? Di sini saya akan membagikan kelompok. Sebelumnya memang sudah saya bagi kelompok ya di share video itu. Ini kelompoknya berdasarkan asesmen yang awal ya, yang saya bagikan waktu itu. Ini nama-nama kelompoknya sudah sesuai ya, sudah sesuai nama-namanya. Oke, kalau memang sudah sesuai, nanti kita langsung masuk ke materi ya. Oh ya, saya lupa menyampaikan, nanti di LKPD itu ada berbeda ya, tiap-tiap kelompok itu pertanyaannya berbeda-beda ya. Jadi kelompok 1, 2, dan 3, 4 itu akan berbeda pertanyaannya. Karena saya ambilnya dari asesmen awal ya kelompoknya. Jadi soalnya pun akan berbeda juga ya. Jadi tidak sama ya. Mungkin ada sedikit persamaan, tetapi ada sedikit perbedaan juga ya. Oke, nah. Membaca nggak? Bentar ya. Kurang. Oke. Nah, sebelum kita ke strategi promosi, kita harus tahu dulu itu siapa sih konsumen itu. Nah, siapa sih konsumen? Pembeli ya. Pembeli itu adalah konsumen. Kalau calon konsumen, kalau orang yang baru calon ya menjadi konsumen kita. Nah, Baru menanyakan ya Pak? Ya, Baru menanyakan. ya. Kalau konsumen itu baru calon ya, baru mau menanya, kalau mau apa namanya, tanya-tanya gitu baru calon konsumen ya. Ketika sudah membeli produk kita baru kita disebut konsumen kita. Nah, konsumen itu setiap orang atau pemakai barang jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain atau makhluk hidup lain dan tidak untuk apa ini diperdagangkan ya. Jadi konsumen itu setiap orang atau memakai barang jasa yang suatu perusahaan keluarkan ya, tidak untuk dijualkan, jadi untuk mereka pakai ya, maka disebut konsumen ya. Nah kemudian pesaing, ada konsumen, punya ada pesaing konsumen ya, ada pesaing pemasaran ya. Nah pesaing itu orang atau perusahaan lain yang menghasilkan atau menjual barang yang sama atau mirip dengan produk yang ditawarkan ya. Jadi ketika kita nanti membuat sebuah produk, ada nih yang membuat produk yang sama, itu merupakan pesaing pasar kita ya. Contoh kalau misalnya ada pesaing, ada peniru ya, ada pesaing, ada peniru. Ini hampir sama nih, pesaing sama peniru. Bedanya pesaing itu
Di sini yang menghasilkan atau menjual barang yang sama atau mirip dengan produk yang ditawarkan. Jadi pesaing itu saling menyaingi. Contoh kayak kita ambil contoh motor. Yamaha dulu mengeluarkan motor Mio ya. Nah, kemudian Honda juga mengeluarkan motor Beat ya. Beat merupakan pesaing konsumen ya. Itu merupakan pesaing konsumen karena ada produk yang mirip sama, produknya nanti sama, cuman ada yang berbeda sedikit ya. Itu merupakan pesaing konsumen kita. Ada juga yang peniru itu kayak kayak motor dulu ada ATM kan ya, sama kayak Supra gitu ya, produk tersebut. Sampai di sini saya akan dulu nggak konsumen sama pesaing. Secara garis besarnya konsumen itu orang yang memakai produk ya atau barang atau jasa kita ya. Kalau pesaing itu perusahaan atau orang yang membuat produk yang hampir sama atau mirip atau memang sama dengan produk kita ya. Itu merupakan pesaing kita, pesaing pemasaran. Nah kemudian strategi promosi. Nah karena kita membahas strategi promosi, nah strategi promosi ini merupakan promosi merupakan salah satu kegiatan pemasaran yang penting bagi perusahaan dalam upaya mempertahankan kelangsungan perusahaan. Nah, secara sederhananya menurut kalian promosi itu apa sih? Kalau kan secara pengertian promosi ya secara luas. Promosi merupakan salah satu kegiatan pemasaran yang penting bagi perusahaan dalam upaya mempertahankan kelangsungan perusahaan. Ada yang mau mengungkapkan pendapat nggak? Promosi itu apa sih? Promosi promosinya barang saya misalnya, promosi barang saya nih. Berarti promosi itu secara sebenarnya apa? Memperkenalkan barang. Jadi promosi itu secara sederhananya memperkenalkan produk atau barang yang kita miliki. Contoh, kalau kalian nih misalnya ke temennya John, promosiin aku nih ke teman kamu yang kita yang kemarin. Nah jadi promosi itu kan memperkenalkan, jadi supaya target yang ingin kita capai bisa tahu sama kita ya, bisa tahu sama produk kita ya. Itu secara sederhana ya. Jadi promosi ini merupakan upaya memberitahukan, menawarkan, kemudian membujuk. Setelah itu atau menyebarluaskan suatu barang atau informasi ya, informasi suatu barang atau jasa kepada calon konsumen dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Ya tujuannya ujung-ujungnya supaya membeli produk kita ya. Promosi ya. Berarti promosi itu menawarkan ya. Nah, untuk tujuan promosi, untuk pengertian promosi ada yang tanya lagi nggak? Sebelum kita lanjut slide berikutnya nih. Cukup ya? Oke, kita lanjut. Saya kira sudah paham ya. Intinya secara garis besarnya promosi itu memperkenalkan produk ya, secara sederhana ya, biar cepat diingat. Nah kemudian tentu di dalam sebuah pengertian di sebuah pengertian lah pasti ada tujuan ya, pasti ada tujuannya. Setiap kita melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Kita mempromosikan barang kita pasti ada tujuannya. Apa sih tujuannya? Jadi ada beberapa tujuan promosi ya, atau promosi penjualan. Jadi di sini ada berbagai macam strategi promosi yang dilakukan usaha guna menarik minat calon konsumen dan meningkatkan loyalitas. Ini loyalitas di sini apa sih loyalitas itu? Apa teh loyalitas? Kesetiaan. Ya. Jadi supaya meningkatkan kesetiaan konsumen terhadap brand, image atau produknya. Jadi contoh nih, kalian suka belanja ke Indomaret nggak? Wah, sering. Nah, itu kalian udah bisa masuk ke dalam konsumen yang loyal. Karena kalian selalu setia membeli produk di Indomaret ya.
Kenapa kalian bisa loyal? Karena ada strategi promosi penjualan yang sangat luar biasa di Indomaret itu, sehingga membuat si konsumen itu datang lagi ya. Kemudian kalian juga mungkin merasa nyaman belanja di Indomaret ya, ada AC-nya juga dingin ya, kemudian hasilnya juga cantik-cantik ya, mungkin nah itu merupakan strategi promosi mereka juga supaya si calon konsumennya itu loyal, setia untuk belanja ke Indomaret ya, seperti itu. Nah, beberapa tujuan utama mempromosikan sebuah produk yaitu memberikan daya tarik, itu ya, memberikan daya tarik supaya tertarik terus nih dan membeli terus nih. Itu merupakan tujuan dari promosi. Nah, kemudian meningkatkan angka penjualan, tentu ya. Jadi tujuan promosi itu ya tentunya ingin meningkatkan angka penjualan kita. Kita jualan untuk apa sih? Untuk mencari uang. Uangnya kita perbanyak dengan cara apa? Meningkatkan penjualan produk kita. Kemudian membangun loyalitas konsumen. Nah, setelah produk itu terjual, nah bagaimana caranya kita supaya konsumen kita menjadi setia pada produk kita, pada jasa kita ya. Kalian suka ke bengkel? Kenapa kalian bengkelnya bengkel mana? Ada di kampung. Ada di kampung. Sering ke sana? Kenapa kamu sering ke sana? Enggak pindah ke bengkel yang lain? Rapi. Nah, itu merupakan strategi mereka bagaimana melayani konsumen dengan baik. Itu merupakan strategi juga ya. Kalau kita melayani konsumennya dengan asal-asalan, mereka akan datang satu kali, kecewa, udah cari lagi yang lain. Jangan seperti itu ya. Ketika nanti siapa tahu nih setahun dari sini ada yang jadi pegawai, kemudian ada yang jadi TNI, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi seorang wirausaha, ada yang jadi pembisnis. Nah, ketika menjadi seorang pengusaha atau wirausaha, tolong perhatikan konsumen kalian, perhatikan calon konsumen kalian, layani dengan baik ya. Utamakan kepuasan pelanggan, karena itu yang utama ya. Ketika pelanggan kita sudah puas, maka pelanggan itu akan terus datang ke toko kita atau perusahaan kita ya. Pembeli adalah raja, ya. Pembeli adalah raja. Iya. Kalau dulu memang pembeli itu adalah raja, itu bagus memang pembeli itu dulu adalah raja, kita harus layani. Nah, cuma sekarang kita dibalik. Dulu memang pembeli adalah raja, sekarang itu lebih ke memang lebih sama sih ya, lebih ke bagaimana melayani kepuasan pelanggan ya. Dulu kalau di warung-warung itu masih pembeli adalah raja ya, dilayani ya, dikasih kan, oh yang mana yang ini diambilin dikasih kan. Kalau kita ke Alfamart atau Indomaret yang lainnya toko besar, pelanggan diambilin atau ngambil sendiri? Sendiri. Nah, di situ sudah dikembalikan lagi ke kepuasan pelanggan ya. Memang sekarang masih dipakai ya, untuk membeli adalah raja itu masih dipakai, kemudian kepuasan pelanggan pun justru sekarang lagi dipakai ya, seperti itu. Itu juga bagus ya, karena buat teman kita yang sudah sampai di sini tujuannya sudah bisa dimengerti ya. Secara garis besarnya memberikan daya tarik, kemudian meningkatkan angka penjualan, kemudian yang terakhir apa? Meningkatkan loyalitas pelanggan. Oke, luar biasa ya. Nah, ini agak gangguan ini. Perlu bentar ya. Nah, adapun cara ya, cara atau media promosi. Jadi setelah kita tujuannya ketahui, nah ada berbagai cara bagaimana kita memperkenalkan produk kita. Nah, ini cara-caranya. Ini saya buat secara sederhana ya. Ada cara yang murah, kemudian juga tepat untuk melakukan strategi promosi, untuk melakukan promosi yang media-medianya. Yang pertama dari mulut ke mulut atau testimonial. Contoh misalnya gini, kamu jualan cilok misalnya, ambil teman kamu, John sini John, cobain nih. Udah kamu beli satu gratis satu, bisa atau kamu yang ini gratis dulu, cobain dulu. Enak. Udah kalau kamu ngerasa enak, bilang ke teman kamu, di cilok ini bisa baku, rasanya enak. Nah, itu merupakan mulut ke mulut. Jadi dari Jona ke temannya lagi bicara
temannya ke temannya lagi bicara, itu merupakan strategi promosi mulut ke mulut ya. Itu murah ya, cuma kita modal 1 kilo bisa memberikan dampak yang banyak ya. Jadi Junaid itu memberikan dampak banyak ya. Kemudian promosi penjualan melalui jejaring sosial. Nah kalau sekarang itu promosinya lebih ke media sosial ya. Mungkin kalian juga sering ya belanja online ya. Belanja online sering. Belanja di mana? Di Shopee, TikTok, apa IG atau Facebook atau WA ya. Nah sekarang itu media promosinya banyak ya. Kalau dulu itu biasanya hanya menggunakan radio, TV, ya, news, kemudian majalah, apalagi